Perkenalkan, saya Nila Triardiana, peserta Laser CPNS Angkatan 29 Gelombang 6 dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kali ini, saya akan menampilkan resume tentang komitmen mutu. Materi yang akan saya bahas adalah konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, nilai-nilai dasar orientasi mutu, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah, dan aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Komitmen mutu terdiri dari dua kata, yaitu komitmen, artinya perjanjian atau keterikatan individu atau suatu kelompok untuk melakukan sesuatu, dan mutu artinya ukuran baik atau buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat, atau kualitas. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli masyarakat, pergeseran gaya hidup, perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau pembanding dengan produk atau jasa sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing atau kompetitor. Manajemen mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan agar dapat memuaskan pelanggan. Terdapat 5 pilar dalam manajemen mutu terpadu, di antaranya organisasi, produk, proses, pemimpin, dan komitmen. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan, serta menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Nilai-nilai dasar orientasi mutu terdiri dari komitmen pada kepuasan pelanggan, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Ada 4 kategori pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu inovasi produk dapat dilihat pada aspek perubahan tata letak atau layout ruangan kerja yang dapat memberikan kenyamanan bagi pegawai dan masyarakat yang memerlukan layanan. Inovasi posisi terjadi karena adanya reposisi persepsi dalam konteks khusus.
Inovasi proses dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan memberikan metode pelayanan baru, dan inovasi paradigma berhubungan dengan perubahan model mental yang mengubah mindset pelanggan dalam hal mendapatkan layanan. Terdapat 4 cara dalam berinovasi, diantaranya penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Dan sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Setelah kita mengetahui tentang nilai-nilai dasar komitmen mutu, kita dapat mengaktualisasikannya dalam tugas jabatan kita sebagai pelayan publik. Bagaimana caranya? Perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Perubahan dari cara kerja dan rutinitas yang asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu dan bekerja secara baik dan benar. Perubahan dari sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif, serta perubahan dari cara kerja individualis dan egosentris, yaitu bekerja sendiri-sendiri dan berorientasi melayani pimpinan, menjadi cara kerja tim atau kolektif sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Demikian resume saya mengenai komitmen mutu. Terima kasih.